It's a wrap. Hai, halo semuanya. Welcome back to Ngobras Ngobrol Asik. Oke. Nah, di episode Ngobras kali ini pembahasan kita mungkin cukup menggait kalangan muda nih. Topik Ngobras kali ini yaitu kita akan membawakan topik sebuah game, terutama game PC, yaitu game Valorant. Nah, game Valorant sendiri ini basicnya adalah game yang berbasis first person shooter atau FPS. Buat di Ngobras kali ini kita udah kedatangan tamu nih. Nah, mungkin bisa perkenalan diri dulu. Halo, perkenalkan nama saya Rian Garam Pratama dari Divisi Valorant, Ketua eSport Udinus. Wih, tepuk tangan dong. Ketua Udinus, bro. Udah, Mbak. Mungkin bisa dijelaskan dulu di Udinus eSport itu tadi jadi ketua ya? Ketua divisinya. Oh, ketua divisi. Kalau di Udinus eSport tuh ada divisi apa aja sih? Kebetulan di sekarang ini ada Valorant, terus ada Dota juga. Terus untuk yang mobile-nya kita ada Mobile Legend, ada PUBG dan FF. Dan kemarin juga kedatangan divisi baru nih, yaitu LOL. Oh, LOL. Ya. LOL-nya yang PC atau yang mobile? Oh, yang mobile. Wild Rift. Wild Rift, oke. Siapa yang main Valorant adik-adik angkat tangan? Komen. Kalau di Udinus eSport sendiri ya, terutama di divisi Valorant, itu sekarang anggotanya ada berapa? Kalau boleh tahu. Untuk anggotanya sendiri kita ada tim inti. Jadi tim inti ini langsung saya yang pegang. Itu anggotanya ada 6. Jadi 5 pemain inti, satunya sub. Jadi cadangan, ya gitu. Sisanya itu masuk ke komunitas. Oh, jadi ikut komunitas doang ya? Iya, ikut komunitas doang. Yang tim inti ini buat wakilin Udinus ke turnamen-turnamen tingkat Jawa Tengah sampai nasional. Oh, berarti kalau yang tim inti ini istilahnya yang dia maju lomba bla gitu kan. Betul. Tapi kalau yang cuma komunitas ini istilahnya dia kayak cuma ya ikut main-main aja gitu kan. Iya, betul. Tapi ada kemungkinan nggak kalau yang misal dari komunitas ini masuk ke tim inti? Bisa, karena yang komunitas ini kita biasanya bikin agenda tiap bulan itu scrim. Jadi scrim ini para komunitas ini disuruh untuk bikin tim masing-masing tim di antar komunitas gitu. Jadi kita bikin lomba antar tim Udinus. Nah, di situ kita bisa nilai nih siapa nih yang berkompeten, kita bisa seleksi dia buat masuk ke tim inti ke depannya gitu. Rekrutmennya misal masuk komunitas dulu itu ada ketentuannya nggak kalau misal mau masuk komunitasnya? Kalau komunitasnya nggak ada. Kalau untuk masuk tim intinya kita ada untuk peraturannya. Kalau kayaknya sendiri masuk tim inti atau cuma memanage aja? Cerita sedikit nih. Oke. Jadi sebelumnya itu Udinus ini belum ada divisi Valorant. Itu waktu saya baru masuk Udinus tahun 2020 itu saya iseng tanya ke ketua e-sportnya Udinus, menanyakan apakah ada divisi Valorant di sini. Kebetulan nggak ada. Nah, saya mengajukan diri untuk bukan mengajukan sih, ditawarin sebelumnya untuk coba deh kamu buat bikin tim kecil-kecilan. Nanti kalau semisal kamu bikin tim dan menang, itu kita bakal ajukan menjadi divisi. Nah, kebetulan di saat itu saya coba bikin rekrut satu-satu, tanya-tanya ke fakultas-fakultas lain siapa yang punya kompeten buat ikut ngetim, ikut kejuaraan-kejuaraan, lomba-lomba, dan ternyata akhirnya bisa dapet juara 1 waktu itu. Terus diakui sama Udinus eSport. Terus saya diangkat jadi ketua divisi sampai sekarang. Wih, tepuk tangan bro. Kelas. Inisiatornya berarti istilahnya kayak foundernya ya? Iya. Keren banget founder bro. Kalau kakaknya sendiri kira-kira kalau dibilang main Valo tuh edik banget apa enggak? Dulu jadi sebelum saya masuk kampus Udinus itu saya pernah ikut aktif banget jadi pro player dulu pas awal-awal tahun 2019-2020 pas awal banget ada Valorant. Itu saya sempat aktif banget, hampir seminggu itu nonstop. Seminggu nonstop. Iya. Gila, bro. Pernah ngambil paket malam, kalau di warnet tuh ada namanya paket malam. Jadi saya itu kan PC-nya kurang memadai, jadi kita main di warnet. Itu paket malam itu biasanya main dari jam 7 malam selesai sampai jam 6 pagi. Wah, gila. Itu bener-bener full main terus. Seharian main Valo Iya. ya. Sampai matanya kayak panda kan. Tapi itu pun berkat
awalnya nggak diizinin sama orang tua. Oh, nggak Awalnya nggak diizinin. diizinin. Tapi nekat. Terus mau ngasih tunjuk bahwa ini tuh bisa membuahkan hasil, bisa ngasih prestasi. Terus akhirnya setelah berbulan-bulan main terus nemu di Instagram info turnamen gitu, iseng. Awalnya tuh emang iseng-iseng doang, iseng-iseng ikutlah pendaftaran itu sambil rekrutmen teman-teman yang ada di sekitar rumah saya itu teman-teman. Terus delalah menang juara 1 waktu itu. Oh, gila. Nah itu awalnya terbentuklah namanya Fear Eater Esport. Itu yang aku sendiri yang diriin. Nah di situ hasil dari juara itu baru diizinin sama orang tua untuk bebas lah, kamu mau pengen warnet mau sampai kapanpun bebas, karena udah menghasilkan, berhasil menghasilkan dari uang dari situ. Terus masuk Udinus juga dapat beasiswa dari situ juga gitu. Beasiswa bro, masuk Udinus. Jadi intinya orang tua tuh tidak akan mengakui kalau belum ada hasilnya gitu guys. Betul banget. Kelas. Kan tadi sempat masuk scene pro player ya. Iya. Nah di scene pro player ini kira-kira ngambil tapi kayak kemarin tuh ngambil role apa? Oh dulu awal-awal itu role-nya Sentinel. Pakainya Sage dan lainnya pakai Sentinel. Terus iseng-iseng belajar lagi pakai Duelist sama controller gitu. Tadi pakai Sage ya? Iya. Sage. Pertama kan pakai Sentinel. Nah, dari Sentinel ke Duelist kan itu agak apa ya? Sebenarnya gameplaynya itu agak beda ya. Iya, dari Sentinel ke Duelist. Gitu kan. Jadi kayak aduh, ini harus inisiasi banget kalau mau masuk site gitu kan. Iya. Nah, itu kira-kira buat apa ya? Adaptasi dari Sentinel ke Duelist tuh kayak lama banget apa enggak? Apa ya emang basicnya aja gitu? Nggak terlalu lama sih, itu tergantung, soalnya kan sebelum main kompetitif itu main biasa-biasa aja, terus main ngegame biasa, belum kayak ngetim gitu loh. Nah dari di situ, dari tempat kompetitif itu kita nyoba-nyoba semua agen, dicoba nyamannya di mana, terus nanti ketemu di Sentinel ya belajarin terus Sentinel. Terus mulai coba nih mikir, oh nggak mungkin nih kalau aku pakai megang satu role doang, soalnya nanti nambah patch baru itu pasti mulai dirombak-rombak. Jadi mulailah nambah role baru, belajar baru. Itu bisa sampai 2 minggu, semingguan sih udah cukup, itu bisa mempelajari satu agen. Tapi kalau hitungannya seminggu 2 minggu itu hitungannya cepat apa standar atau ya emang? Menurutku sih lumayan cepet sih. Lumayan cepet. Ada yang sampai sebulan. Soalnya apalagi yang inisiator itu ribet banget, sama controller itu bisa sampai sebulan untuk pelajarinya. Line up-nya dan lain-lainnya itu ribet banget itu. Jadi kayak harus hafal map banget ya? Iya, harus hafal map, baca mapnya juga. Oke. Kalau di Udinus Esports sendiri kan itu ada 6 tim, 6 anggota. Buat gimana ya, pembagian role-nya ini kakaknya yang ngatur atau emang mereka yang dari awal, kan awalnya masuk komunitas terus masuk tim inti. Nah itu emang dibutuhkannya role ini, atau mungkin kita mau tarik orang baru, terus yang orang baru ini diajarin buat role yang kosong buat diisi gitu? Kebetulan waktu itu open recruitment ada yang role-nya tabrakan. Nah itu harus ada salah satu yang ngalah. Jadi mungkin dari dua player ini ada yang paling terbaik nih, misalnya sama-sama duelist. Kita pilih yang bener-bener main duelistnya yang paling bagus. Jadi kita tetapin dia tetap pakai duelist, yang satu ini harus mengalah. Pilih antara mau inisiator kah atau sentinel, harus yang lain gitu loh, selain duelist gitu. Emang diwajibkan satu player itu lebih dari satu role. Ini kan sebenarnya kan ini udah masuk, kemarin kan tahun ajaran baru kan. Nah dari Udinus Esports sendiri banyak nggak peminatnya buat divisi Valorant? Lumayan banyak. Hampir berapa ya, 50, hampir 60-an lebih yang daftar. Tapi kan itu karena ada batasannya, ada apa namanya, minimal ranknya berapa dan lain-lainnya. Jadi emang di Udinus ini kurang apa ya, belum terlalu banyak kayak Udinus universitas lain. Jadi ya baru segitu, dan kita nyaring langsung 6. Minimal ranknya itu kemarin IMO RR 200. IMO? Aku bronze mas. Aku joki mas. Kalau di e-sport kampus itu kan biasanya ada player, terus ada yang lain juga kayak misal manager atau coach gitu, ada nggak? Untuk manajernya yang handle saya sendiri, tapi kemarin saya narik lagi untuk
jadi asisten manajer saya. Oh. Tuh, karena kan saya juga aktivitasnya bukan di situ aja, jadi butuh bantuan. Oh iya. Jadi itu. Berarti selama mereka latihan ya, mereka latihan sendiri gitu kan, belum ada yang istilahnya kalau coach kan yang membimbing mereka gitu kan, yang ngatur strats gitu-gitu. Ini mereka mandiri, jadi mandiri. tapi jadwal tetap kita yang ngatur dari manajer sama asisten manajer yang ngasih jadwal dan lain-lainnya, nyari lawannya juga. Tapi biasanya kalau mereka latihan itu apa ya, rentan latihannya tuh berapa kali dalam seminggu? Seminggu itu Senin sampai Sabtu, minggunya libur. Oh jadi seminggu Senin sampai Sabtu itu full latihan? Iya, full latihan. Minimal 2 map. Oh, dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jadwalnya dari mulai jam 7. Mentok 7 malam? jam 7 malam, mentok sampai jam 11. Berarti kayak ya latihannya, oh itu latihannya berarti scrim gitu? Iya, scrim, cari-cari lawan tim luar gitu. Tapi pernah scrim sama kampus lain nggak gitu? Pernah, kayak lawan UNY, BINUS, sama TELU juga pernah. Sirkulasi atau mungkin perkembangan e-sportnya kayak kedepannya nih, kira-kira bakal menghasilkan nggak? Nggak cuma profit sih, tapi kayak talentnya mungkin orangnya itu kira-kira bakal berkembang nggak? Untuk menurut saya sendiri itu pasti bakal Pasti berkembang karena di era ini kan lagi maraknya banget tuh dunia e-sport. Dan sekarang Udinus e-sport juga mulai naik juga namanya juga ya kan, karena kemarin berhasil dapetin juara nasional di kampus-kampus lain. Terus sekarang udah mulai berkembang, mulai narik-narik brand ambassador, mulai narik-narik talent dan lain-lainnya. Kita bener-bener mau ngelingkup semua mahasiswa-mahasiswa di Udinus yang berbakat, yang punya minat bakatnya di dunia e-sport gitu. Nah kalau Mas Alaf sendiri, manage-nya itu sendiri, awalnya founder kan? Ya. Nah foundingnya itu sendiri atau sama satu tim ini? Awalnya itu sejarahnya Fear Eater itu karena iseng itu tadi, yang cerita itu karena iseng, lalu lama-kelamaan merasa bukan jenuh sih, kayak merasa udah stuck gitu loh. Kayaknya udah nggak bisa berkembang nih cara main gameplayku karena udah makinnya berkembang Valorant itu. Dan lawan-lawannya juga udah makin agak ricu susahnya juga. Jadi tapi mau dibubarin sayang karena udah mulai banyak achievement. Jadi saya berpikir buat dilanjutin dalam bentuk manajemen. Kita bikin kayak perusahaan organisasi gitu. Sampai sekarang, dan sekarang kita beroperasi di Semarang, Fear Eater ini, dan menarik beberapa mahasiswa Udinus juga sebagai manajemen di Fear Eater Esport sekarang. Udinus Esport ini gabung sama Fear Eater atau enggak? Apa beda lagi? Beda lagi. Kalau Fear Eater Esport ini independen, jadi saya sendiri yang diriin, saya CEO-nya. Tapi untuk di Udinus itu kayak jalin kerjasama. Jadi tim intinya Udinus itu namanya Udinus Fear Eater. Oh. Itu nama tim intinya. Jadi kalau mau pengen turnamen di luar sana, turnamen antar kampus, itu nama perwakilannya Udinus Fear Eater. Oh. Dulu sempat pernah ikut itu juga ya? Eventnya BEM ya? Iya, betul banget. Fix Cup kan? Tapi ikutnya yang tim intinya Fear Eater Esport, bukannya Udinus. Bukannya Udinus. Iya. Dulu juara 1 loh, keren. Iya. dulu ada kan apa namanya di streaming di YouTube kan dulu kan. Wah sumpah itu kan dulu aku juga ikut panitia kan. Waktu lihat gameplaynya keren banget. Kayak waktu final kayak bantai-bantai banget, gila bro. Ya sih waktu nonton kayak momen-momen banget kayak waktu main OP. Seingatku tuh dulu MVP-nya Kuzu namanya. Oh iya Kuzu. Itu sekarang masih main nggak? Udah nggak, udah farewell. Nah kira-kira dari tahun 2020 ini achievement yang didapat dari Udinus Esport sendiri apa aja? Terakhir tuh FTI Esport itu juara 1 turnamen dari UKSW, terus juara 3 di TELU kompetitif gitu, ikut juara 3, terus di DEC juga. Ini ikut tuan rumah juga nih kan lagi ngadain Udinus Esport lagi ngadain turnamen juga. Ini lagi masuk ke top 8. Top 8. Masuk top 8. Sebelumnya juara PIC juga juara dari kampus mana ya? UN-nya kalau nggak salah. Terus ada beberapa achievement juga pokoknya kita turnamen antar kampus gitu. Oke. Tapi kalau ikut turnamen umum gitu
Pernah nggak? Pernah, cuma ya itu karena umum itu udah pasti lawannya kan udah ada yang dari tier 1, tier 2, udah ada yang lawannya pro player. Nah, itu kita masih belum bisa mendapatkan hasil dari turnamen umum. Oke. Masih antar kampus. Kalau dari Frita sendiri, kan aku pernah dengar nih kayak turnamen Valorant kan ada franchise-nya sendiri nih, VCT kan namanya. Udah pernah masuk kualifikasi nggak buat Frita sendiri? Untuk Virtar sendiri pernah tahun kemarin. Untuk tahun ini masih belum beruntung. Cuma kemarin kita sempat mewakili Indonesia. Kemarin kita di ISL itu ikut kualifikasi tingkat Indonesia Filipina. Jadi kualifikasinya itu campur 2 negara untuk mewakilin bagian Asia Tenggara. Asia Tenggara. Untuk mewakilin tingkat Asia Pasifik. Berarti itu gabungan antara Indonesia sama Filipina. Jadi ada perwakilan dari Filipina itu kalau nggak salah dari eSport SR NCGR, pokoknya susah itu namanya. Terus dari Indonesia itu yang berhasil lolos Veritar. Keren bro. Setelah sebenarnya itu yang dapat jatahnya itu Dewa United. Cuma sayangnya Dewa United itu ada beberapa playernya yang ke Brazil, yang wakilin Brazil on kampus itu, kelas kampus itu. Terus Veritar yang juara 2 itu ditandingin lagi sama beberapa e-sport besar juga di Indonesia kayak Hype Digital dan lainnya. Terus lolos baru mewakilin Indonesia. Oke. Kalau main Valo, dulu berarti pertama main Valo dari tahun berapa? Kayaknya awal-awal masuk 2020 deh. Itu pun gara-gara ceritanya tuh habis dari main volley sama teman-teman. Terus diajak main ke rumah teman, makan di sana, terus makannya tuh sambil nonton VCT. Nah, di situ aku nggak tahu ini apaan, game apaan nih kan. Terus kayak diracunin sama teman-teman. Ini bagus nih gamenya, suruh main juga, suruh download. Akhirnya ketagihan sampai sekarang. Gara-gara itu. Padahal awal-awalnya tuh aku tuh bukan gamers. Jadi bener-bener Valorant ini games pertamaku. Berarti kayak games pertama langsung masuk competitive scene, terus bikin istilahnya company first eater ini kan. Gila. Oke, lanjut Sir. Oke. Oke, aku mau nanya sih. Masalah punya pacar apa enggak? Waduh. Coba tahu kan, Bro. CEO. Waduh, kasih tahu nggak nih? Boleh dong. Ya, yang kota mana dulu? Waduh. Cabangnya banyak. Waduh. Setiap game beda pacar. Setiap sosial media. Kebetulan udah ada. Kebetulan dapetnya dari Valo apa enggak? Bukan. Keren dari Valo ya kan. Siapa tahu main-main bareng terus tahu-tahu. Susah kalau itu sih. Biasanya kalau cewek-cewek yang main Valo itu asiknya nggak cuma satu cowok. Iya sih. Iya sih. Karena mabarnya banyak sama cowok-cowok lain ya kan. Bisa sih. Jadi udah lama apa enggak? Apa baru-baru? Baru-baru ini sih. Baru-baru. Sebelumnya udah jomblo berapa lama ya? Semenjak terakhir itu pacaran sampai 6 tahun. Wow, 6 tahun. Iya. Dari masih bocil. Aku tanya. Ya, tanya. Kan jadi itu temanku ada yang masuk di itu ya, Odinus Esport. E-sport kak, e-sport. E-sport. Ya. Dewi itu tanya kalau semisal masuk Odinus Esport itu bisa dapet pacar nggak dari situ? Ya kalau beruntung. Kalau beruntung. Tapi kebanyakan cakep-cakep kok. Wow. Serius. Ih. BTW di Odinus Esport ada tim ceweknya nggak? Kalau untuk Valorantnya belum. Belum. Kalau di divisi lain udah ada. Kayak PUBG, Free Fire itu udah ada dia tim ceweknya. Kalau di Filter ada nggak? Kalau Veritar ada. Ada. Kemarin terakhir kita narik tim dari luar, tim Thailand. Berarti Kita narik. itu kalau narik tim dari luar kayak kerjasama atau emang? Ya kita nawarin. Nawarin. Waktu itu kan mereka itu non organisasi, jadi masih tim individual. Terus kebetulan tim ladies itu ada namanya VCT Game Changers. VCT Game Changers ini jadi VCT-nya untuk
tim Cewek-cewek. cewek-cewek. Nah, Mm. mereka itu berkompeten terus masuk ke main eventnya VCT Game Changer. Iya. Terus ternyata dia belum organisasi, terus kita tawarkan. Akhirnya kerjasama dari tim Thailand. Jadi mulai internasional gitu. Oke. Tapi kalau dari tim Thailand tadi ada language barrier nggak? Kan dari Thailand sama Indo tuh. Itu dari 5 player itu untungnya salah satunya ada yang bisa bahasa Inggris. Jadi ngetranslatein ke player-playernya. Oh ya, kalau dari Fear Eater ada GH-nya nggak? Untuk GH-nya belum, tapi kita lagi rencana pembangunan kantornya dulu. Soalnya lebih penting itu karena GH itu kita mikirnya karena player-player ini ada yang masih kuliah, ada yang kerja juga, ada yang beda pulau. Itu kita nggak bisa bebanin itu semua, mereka tergantung di e-sport. Jadi kita lebih fokusin kantor dulu untuk pengajuan sponsorship buat mereka-mereka gitu. Berarti selama ini kalau misal ya latihan gitu kan main berlima itu dari rumah masing-masing? Iya, di rumah masing-masing, pakai PC-nya masing-masing. Berarti kalau di rumah masing-masing pakai jaringan mereka masing-masing dong? Betul, pakai jaringan mereka masing-masing. Kalau turni? Turni kita yang biayain. Turnamen keluar-keluar gitu, yang berbiaya gitu kita yang biayain. Kalau dari tim Udinus Esports sendiri itu kira-kira nih dari Mas Alap, dari masing-masing player ada agent-agent favorit nggak dari masing-masing player di masing-masing role? Kalau sekarang sih mereka baru rombak role lagi, jadi masih pada nyoba-nyoba nih tukeran-tukeran role gitu. Terus ada yang kayaknya ada satu si Stecky, ini nama aslinya Kevin. Dia itu udah pasti roles-nya duelist karena dia ini aimnya tajam banget dan aktif banget. Jadi mereka si Kevin ini ditetapin tetap pakai roles duelist karena kalau dia pakai roles yang lain itu amburadul karena emang dia anaknya tuh kalau istilahnya di Valorant tuh itulah makanya pengen ngekill. Nah, itu orangnya kayak gitu. Kayak haus darah, pengen ngekill sana sini. Aku mau ngekill. Pengen entry sana sini gitu. Mana musuhnya gitu kan. Apa lu? Kan iya dong Anda tidak pernah merasakan haus kill. Misal udah 4 kill nih. Mana nih is gitu kan. Kalau Mas Alap sendiri gameplay dari Mas Alap nih kira-kira kayak gimana? Apa yang safe atau kan tadi Sentinel terus nyoba ke duelist. Nah, itu lebih ke safe atau taktikal atau ya emang bener-bener maju-maju aja? Kalau kompetitif kayak ngerank gitu ya aku biasanya kalau mau pengen cepet naik rank ya pakainya duelist. Saranku pakai duelist karena kita nggak bisa mempercayai tim sendiri gitu loh karena kan orang-orang random tahu sendiri kan ada yang solo. Biasanya kalau mau ngerank itu lebih bagus solo daripada kalau kita main bareng-bareng sama temen nih 5 stack bareng nih. Ini kadang kalau agak sengklek sedikit kan mau ngasih taunya nggak enak nih dikasih tahu nanti nggak enak, takut tersinggung. Jadi lebih baik main solo, main individual. Tapi beda lagi kalau mau ngetim. Kalau mau ngetim itu benar-benar harus saling sinkron. Nggak boleh saling egois dan lainnya. Jadi nggak boleh sampai mainnya individual kalau pas ngetim. Berarti waktu bikin tim itu ada sesi bondingnya juga nggak? Kan biasanya ada tuh di kalau aku lihat dari e-sport lain ya kayak ada sesi bonding buat tim mereka sendiri biar ya istilahnya mereka satu ikatan lah biar nggak ada selek waktu main game atau apa gitu kan. Biasanya kita kasih mereka itu kita kasih terus mabar bareng-bareng berlima, pokoknya terus main berlima kalau enggak 2 sama 2 gitu, duo. Jadi cara biar mereka mengakrabkan terus biar saling connect juga itu dengan cara main bareng terus setiap hari gitu. Tapi ada misal nih kan masalah kan CEO-nya ya, misal tim Fear Eater juara terus ngasih hadiah nggak kayak misal ya liburan aja kemana gitu? Mungkin kalau dari Fear Eater sendiri cuma ngasih kayak bonus-bonus kayak kita tuh suka bikin mereka semangat itu dengan cara ini menang nanti ku traktir mungkin gitu kayak traktir McD atau apa. Nah dengan cara begitu sih kita ngasih bonus-bonusnya. Jadi kayak ya aku juga sih kalau misalnya lagi kompe kan 5 orang, aku sendiri nggak clutch kan 3 orang menang McD ya, gitu kan gitu. langsung wah menang McD cuy gitu. Masalah sendiri kan kuliah
terus ikut organisasi, terus ngurusin Fair Eater sama Udinus Esport. Tapi itu kira-kira ngaruh ke kuliah nggak? Waktu semester 3 ngaruh. Ngaruh. Ngaruh karena kan waktu itu semester 1 sampai 3 kan masih online. Jadi baru offline tuh baru-baru saat ini. Dan waktu online itu semester 1 masih lancar-lancar aja. Karena kan emang awal-awal kan semangat gitu kan kuliah. Yeah. Tapi karena online terus jadi jenuh, jadi kayak udahlah bodo amat lah. Yeah. Jadi masuk aja, absen tinggal kegiatan dan lain-lain. Jadi sempat anjlok di semester 3-nya waktu itu ngaruh. Tapi pas udah mulai offline ini udah mulai naik lagi. Kalau sekarang lebih fokus ke yang mana? Semuanya fokus sih karena udah tanggung jawab gitu loh. Organisasi ikut, UKM ikut 5 UKM di kampus. 5 UKM? Iya. Jadi ada taekwondo, silat, pramuka, terus e-sport. Satunya lagi volley. Volley. Jadi yang volley ini cuma have fun. Terus silat ini atlet buat cari beasiswa. Atlet. Terus yang taekwondo ini di manajemen di pengurusan, e-sport di pengurusan, HM di pengurusan gitu. Pramuka juga di pengurusan. Jadi sekarang berarti semester 5. Semester 5. Berarti nanti kalau kan semester 5, kalau semester 6 7 kan ya mungkin udah masuk magang gitu. Kira-kira nanti dari Udinus Esport ada penerusnya juga enggak? Udah pasti. Nanti bakal ada penerusnya kayak bisa, kalau kan saya udah ada asisten manajer nih. Nah, ini nih sebenarnya penilaian dari awal ngambil asisten manajer ini buat penerus sebenarnya. Jadi dari sekarang ini udah kuajarin cara nge-manage tim seperti apa, cara mengenali player-player bagaimana, terus cara nyari screen bagaimana. Nah, itu udah saya ajari dari sekarang biar nanti bisa menjadi penerus tim di Udinus Esport gitu. Kalau misal aku masuk Udinus Esport terus jadi manajer bisa nggak? Nanti kalau ada lowongan lagi bisa tuh. Bisa tuh. Tapi kalau gendernya bukannya cowok. Ya. Kemarin bukannya khusus cewek. Ya. Berarti kalau sekarang main Valo cuma buat have fun ya? Ya, buat have fun sama teman-teman kampus, sama teman-teman kelas kan mereka suka ngajakin. Jadi ya main have fun aja, nggak main sampai serius banget mikir otak strategi dan lainnya udah capek. Iya sih. Tapi kalau aku sendiri kalau main Valo ya kayak walaupun cuma kompetitif itu kayak waduh pusing banget. Kadang rapotnya merah terus turun gitu kan. Kayak aduh stres banget. Kebakaran merah. Ini kapan naiknya gitu kan. Sampai kemarin aku dari gold turun silver 1 kayak waduh sakit hati banget. Saranku kalau udah kebakaran low streak 5 atau 3 itu udah stop. Mending stop karena rakyat biasanya suka gitu. Emang dari sistemnya biasanya nanti kalau entah dari zaman aku pertama main Valorant tuh berasa gitu kalau udah lost streak 3 kali pasti bakal lost streak terus seterusnya karena dikasih tim yang sama-sama lost streak gitu loh. Jadi sama-sama agak sengklek gitu loh. Jadinya satu timnya itu begitu semua. Jadinya dikasih lawan yang udah win streak gitu loh. Pernah nyoba game-game lain nggak? Pernah. Ini nih anehnya diriku tuh dulu tuh emang pernah main game tapi nggak pernah sampai bertahan selama sebulan 2 bulan tuh nggak pernah lebih. Jadi kayak main FF nih, udah selama 2 minggu tuh udah selesai, udah bosen gitu loh, nggak main lagi. Terus PUBG juga sama, ML apalagi ML nggak sampai seminggu. Terus main semua game kecuali Valorant ini. Jadi semua game itu nggak pernah bertahan sampai kayak sebulan. Game-game lain cuma game gini doang. Kayak bosen gitu loh, cepet banget bosennya. Anehnya Valorant enggak. Nemu titik Valo ini game gak bosenin tuh apa? Karena pas bagian ngekillnya mungkin ya kayak berasa satisfying banget gitu loh. Pas udah merasa bisa ngekill, bisa nge-carry, itu kayak menggugah gairah gitu loh. Pengen main terus gitu loh. Walaupun ujungnya nanti bakal lost streak dan lain-lainnya, tapi tetap aja pengen main terus itu loh yang bikin jadi ketagihan gitu loh. Berarti kayak adiknya tuh sama kalau misal menang gitu kan, kayak misal bangga banget gitu. Di Udinus Esport nih berarti baru ada satu tim. Iya, untuk tim intinya ada satu tim, tapi ada juga dari luar, maksudnya dari luar tim inti itu ada yang bikin tim sendiri. Jadi bukan aku yang megang. Jadi mereka ini bikin kayak nyari manajer sendiri, terus bikin ngetim sendiri.
pakai nama Udinus, tetap pakai nama Udinus untuk ikut kejuaraan-kejuaraan juga, ikut kayak apa ya, ikut bawa nama Udinus juga gitu loh. Jadi kita tuh sebenarnya bebas mau di luar sana, anak-anak komunitas nih, anak-anak komunitas Udinus pengen ngetim ya monggo bikin tim sendiri, ikut turnamen bawa nama Udinus. Nanti semisal kalian delalah menang, itu kalian malah bisa dapat beasiswa gitu loh. Jadi kalian bebas mau pengen ikut tim. Yang penting tuh koordinasi nanti ke pihak e-sport Udinus gitu. Kamu pernah ikut itu nggak? Tourney offline? Pernah. Itu aku penasaran banget sama apa sih kayak vibes-nya ikut tourney offline tuh kayak gimana? Wah gila, itu bener-bener beda banget waktu online karena kan selama ini kan online terus. Tahun kemarin kita sempat ikut Piala Gubernur di Jawa Barat. Itu kita lolos kualifikasi terus diundang ke Piala Gubernur ke Bandung. Itu yang dari Batam, player-player dari Batam, dari mana lagi Surabaya, Bali itu semuanya ke Bandung. Kita semuanya kumpul, itu pertama kali kita meet up Fear Eater e-sport, saling ketemu sama manajer sama yang lain-lainnya, itu ketemu di situ. Dan itu vibe-nya tuh beda jauh banget. Bener-bener wah, itu tempat lapangan gornya tuh luas. Jadi kayak ngelihat stadion sepak bola gitu. Pemain ada di tengah-tengah, kita semuanya penonton tuh ada di kelilingi semuanya, itu bener-bener apa ya? Beda banget kerasanya. Apalagi kalau sampai kita nge-clutch nih. Terus langsung menggebu banget kan, langsung pengen berdiri gitu loh. Menang, woi ya gitu. Nah, itu tuh vibe-nya tuh tinggi banget gitu. Iya sih. Kadang nonton aja cuma nonton doang tuh kayak wah mati gitu kayak wah gila. Oke. Tapi emang kalau offline itu kayak bener-bener feel turningnya tuh kerasa banget. Iya kerasa banget. Cuma ya itu awalnya itu yang agak susah dihilang itu groginya. Karena baru pertama kali kan ya, pertama kali LAN dan itu ditonton ribuan orang. Itu bener-bener apa ya, jadi PR banget buat kita buat ngilangin grogi player bagaimana. Terus kita ajak meditasi dan lain-lainnya biar nggak grogi gitu kan, baru pertama kali ya kan. Jadi gitu. Tapi kan itu offline kan, pasti kan apa tuh samping-sampingan sama tim musuh kan? Tim musuh samping-sampingan. Sering nge-taunting nggak? Wah itu ya pernah kemarin itu sempat kayak gitu. Jadi kayak kemarin tuh ada tim Dewa United lawan tim Hype Digital itu, wah itu parah banget tauntingnya. Bener-bener sampai berdiri tegak langsung nunjuk-nunjuk gitu loh. Wah pokoknya saling ejek-ejekan gitu loh. Tapi kelihatan apa ya, yang lebih berkelas tuh kelihatan gitu loh. Dari Hype Digital tuh cuma diem aja gitu loh. Tapi akhirnya kena comeback, Hype Digital yang menang. Gitu. Itu kena mental banget ya. Udah bayangin, udah taunting, udah pede banget kan ya. Terus tahu-tahu kena comeback. Kan gimana ya, sakit banget itu tuh. Hari pertama pulang. Hari pertama pulang itu Dewa United waktu itu. Nah, karena aku juga main Valo nih. Kan ada update map baru. Betul. Map Lotus. Nah, dari e-sport maupun tim Fear Eater sendiri udah melakukan kayak ngulik-ngulik mapnya gitu-gitu belum? Baru sedikit sih. Baru mulai ngulik-nguliknya baru sedikit-sedikit karena itu apa ya, baru update berapa minggu ya? Baru beberapa hari gitu kalau Baru beberapa hari. Iya, baru beberapa hari ini. Jadi baru pakai selama kompetitif atau unranked kan baru ketemunya di situ. Lotusnya tuh belum sempat kepikiran buat ngulik baca mapnya belum. Jadi masih fokus buat map yang lainnya dulu. Tapi cuma map Lotus tuh ya kayak kecil banget. Kita baru keluar site udah ketemu musuh. Kayak bener-bener kecil banget. Kecil ya, tapi 3 side. Jadi cocok buat map defender itu sebenarnya. Lebih enak ke defender. Iya. Aku kemarin itu semalam kan aku main kompe langsung dapet Lotus. Kayak ini map apaan nggak pernah ketemu kan. Iya. Baru banget. Aku kayak ibaratnya kayak aduh map baru. Terus kan bingung mau pakai agent apa kan. Pakai chamber. Ngide kan pakai chamber. Dari tim-tim kan misal scrim nih kita. Itu biasanya kayak latihan map gitu-gitu. Itu beda lagi, kalau scrim kan ini latihan tanding sama tim lain. Itu nanti ada lagi mapping. Nah, mapping itu jadi ada pakai aplikasi mappingnya, itu ada aplikasinya. Jadi di situ lengkap. Jadi ada bentuk gambar mapnya. Terus di bawahnya itu ada agen-agennya. Terus nanti di sini ada toolsnya juga lengkap buat ngasih tanda dan lain-lainnya.
terus logo-logo ulti, ability, terus warning dan lain-lainnya tuh lengkap di situ. Jadi belajarnya pakai mapping. Jadi beda lagi sama scrim gitu. Berarti kalau latihan di map itu ibaratnya kayak ada sesinya sendiri gitu Iya, kan? ada sisinya sendiri. Nggak bareng sama scrim. Nggak bareng. Berarti kalau scrim emang difokusin buat tanding sama tim lain aja gitu kan? Biasanya juga mapping dulu biar apa mappingnya itu coba bikin strat dan lain-lainnya, terus nanti dicoba pas di scrim gitu loh. Jadi scrim itu bukan ajang buat menang-menangan, jadi di scrim itu ajang buat uji coba apa strat-strat yang udah dibikin. Semuanya dicoba di scrim. Jadi ada strat yang ini berhasil, nah itu nanti yang dipakai buat turnamen. Terus nanti strat ini gagal, ini gak bakal dipakai di turnamen gitu. Berarti kayak di scrim itu buat sarana trial and error gitu ya? Betul. Oke. Tapi pernah nggak waktu turnamen pernah kepikiran kayak oh ini aku ada strategi yang ibaratnya strategi yang gagal, tapi kayak iseng aja dicoba, siapa tahu menang. Itu biasanya juga suka kayak gitu. Biasanya ada beberapa player ini yang suka ngide. Jadi ya ini kayak semisal nih pakai strategi ini gagal mulu. Terus cobalah iseng-iseng pakai strategi yang pernah dibikin tapi gagal tuh ternyata itu bisa work di situ. Itu juga sering gitu. Biasanya tergantung apa namanya? IGL-nya, in game leader biasanya yang suka ngide kayak gitu. Ngomong soal map ya. Kalau masalah sendiri ada map favorit nggak? Ada Icebox. Icebox enak. Terus Bind sebenarnya enak. Terus Heaven sama Ascent gitu sih yang paling enak. Icebox enak loh. Icebox enak bro. Enak kalau pakai Reina sama Sage tuh itu aku paling suka di Icebox tuh pakai Reina sama Sage sih. Aku biasanya di Icebox tuh antara pakai kalau nggak Cypher, Viper wajib tuh. Yoru bro. Map yang paling dibenci. Map paling dibenci nih Breeze sama Pearl. Udah pasti Breeze. Kalau Pearl iya sih. Emang kadang Pearl itu agak tricky ya soalnya. Kalau aku map yang paling gak disuka Fracture iya sih, itu juga Fracture. agak nyebelin sih, iya. Fracture. Banyak yang nggak suka itu juga Fracture. Lagi defending tiba-tiba musuh di drop. Iya bener. Kesel banget. Mas Rio yang paling gak disuka apa? Paling gak suka Breeze sama Icebox. Breeze. Icebox tuh enak. Enggak, aku gak bisa menang di situ. Breeze enak. Gak bisa gitu dong. Saya di map lain menang kok. Makasih ya. Agent paling seru tuh agent apa? Kalau aku itu sekarang karena udah have fun ya, karena udah have fun dan mainnya tuh sama temen-temen, jadi otomatis kan nge-carry teman-teman gitu loh, karena beda rank, jadi otomatis pakai akun kecil. Nah biasanya kalau yang pakai akun kecil pengen apa nge-carry gitu pakainya Rena, jadi aku main tuh pakai Rena terus sampai sekarang, gara-gara itu main sama temen tuh pakainya Rena terus buat nge-carry teman-teman gitu loh biar bisa mabar. Tapi kalau pakai arena tuh bener-bener harus yang bener-bener nge-frag banget kan. Kayak harus nge-kill. Iya. Ability-nya dia kan harus diikusin buat nge-kill orang gitu. Iya, individual lah. Dia tuh ability individual banget. Kalau Phoenix gimana? Aku gak suka Phoenix. trauma Phoenix karena flashnya itu loh. Susah makanya flashnya itu bener-bener kalau timingnya nggak pas kita yang kena. Pernah nyoba main Reyna sama Jet nggak? Main Jet sama Raze nggak? Wah, kalau Jet udah pernah, tapi yang susahnya itu bagian ultinya. Nah itu sampai sekarang tuh masih belum bisa nguasain gitu loh, karena biasanya cuma gini, itu kan posisi tangannya gini kan, jadi kita benar-benar harus tengah-tengah gitu loh, harus pastinya itu sampai sekarang tuh susah. Kalau Res juga agak susahnya tuh di satchelnya doang sih, di satchelnya yang susah bener-bener. Tangannya tuh aku kan makainya mouse-nya itu ya low sense, jadi kalau harus narik banget kan, harus nengok ke bawah dulu kan buat satchel. Nah itu harus gini-gini mainnya tuh, bener pegel tangannya tuh kayak gitu. Aku pernah lihat itu sih, salah satu player race Indonesia, si Ray Forsi. Ya. Dulu pernah trial di Veriter. Oh pernah? Udah sempat mau masuk di Ray Forsi, pernah masuk di FTR waktu itu. Oh tapi nggak masuk. Sekarang ditarik sama tim lain. Oh iya. Kalau dari pro player sendiri kamu ada itu nggak? Istilahnya kayak role model buat aku pengen kayak ini gitu.
Ada nggak? Pengennya sih kayak 4 second sih. Udah sih persaingan sih. Iya sih, itu salah satu kayak apa ya? Bangga lah ngelihat 4 second perwakilan dari Indonesia yang bisa sampai ke VCT Master, sempat juara juga di sana ya kan. Gila, itu dari underground banget dia. Dari dulu cuma kecil-kecilan dari Boom dulu. Dari Boom Sport Ya dari ditarik Boom ke Sport Sentinel. terus ditarik ke PPRX sampai sekarang masuk ke VCT Master. Itu keren banget. Kemarin aku lihat dia di Copenhagen tuh, sumpah keren banget. Dia ngekas di band, aku ingat banget dia ngekas di band. Wah tuh keren banget sumpah. Terus satu lagi yang di Paper siapa lagi ya? Kan ada 2 kan Indonya. Si 4 second sama si jadi lupa Siapa sih? satunya. Mind freak. Oh iya, Oh iya, Mind Manfreak. Freak. Manfreak. Ya. Aku di Copenhagen emang bener-bener menjagokan si PaperX ini, cuma ya tidak lolos. Kasian sekali PaperX, tidak apa-apa. Nah, kalau dari Mas Alap, setahu Mas Alap dari Udinus Sport nih bakal buka game baru lagi nggak? Kemungkinan sih bisa buka game baru lagi. Itu tergantung mahasiswanya juga, kayak aku tadi ceritanya terbentuknya divisi Valorant itu ya dari Inisiasinya. sendiri gitu loh. Kemarin yang terbaru itu kan yang LOL tuh yang Wild Rift itu pun inisiasi sendiri dia. Oh. Jadi ada satu tim masuk ke Udinus itu ternyata tim Wild Rift, terus ngajuin diri apakah ada Wild Rift di kampus di Udinus Sport, ternyata nggak ada, terus dia yang ditarik sebagai divisi Wild Rift, satu tim langsung gitu. Berarti kalau di Udinus Sport ini ada ketuanya, ketua Udinus Sportnya ini? Ada, ketua umumnya ada. Pilihnya dari divisinya atau emang dia member Udinus Sport gitu apa gimana? Dia emang sebelumnya yang sekarang itu kan Mas Michael, itu sebelumnya dia ketua divisi Mobile Legends, jadi ditunjuk langsung sama ketua sebelumnya. Yang ketua sebelumnya juga sama ditunjuk langsung, jadi nggak ada kayak pemilihan gitu loh, jadi langsung ditunjuk. Kalau masalah berminat nggak jadi ketua umum? Aduh, berat soalnya itunya udah banyak, terus ini udah semester 5 juga, kan harusnya udah gitu lengser. Ada nggak harapan ke depannya buat Udinus Sport sendiri sama Fear Eater? Wah, udah pasti ada. Ya yang paling terbesar ya Fear Eater lolos VCT itu. Amin. Pengen banget ya, salah satu franchise terbesarnya. Terus untuk Udinus Esport sendiri juga pengen banget bisa lolos sampai internasional ke Brazil dan lain-lainnya. Mewakilin Udinus gitu kan. Amin. Kira-kira capable nggak buat dari playernya buat masuk ke franchise kayak gitu? Ready nggak? Oh, untuk saat ini kita sebenarnya ready. Tapi ya itu balik lagi kesiapannya player ini kan kayak jam terbangnya tuh masih belum kayak sin pro player tier 1, tier 2 gitu. Tier 1 lah, utamanya tier 1. Apalagi kan sekarang sistemnya VCT kan franchise. Iya, ya franchise. Kan? Jadi yang tier 1 itu udah ditarik. Iya. Dan tier 1-nya itu kan nggak semua tier 1 ditarik. Jadi Indonesia kan nggak ada kan. Boom aja nggak masuk franchise. Oh iya. Ya kan? Boom nggak masuk franchise. Asia Pasifik yang ditarik kan PaperX, terus RRQ yang awalnya nggak punya tim Valorant, tapi malah jadi franchise. Ya kan? Nah, jadi yang tier-tier 1 yang kemarin-kemarin kayak Boom, Dewa United, Bigetron, terus Onyx dan lain-lainnya itu masuk. Jadi setara sama kita. Jadi itu yang makin sulit. Jadi kita harus bersaing sama mereka lagi. Bersaing sama tier-tier 1 yang udah pernah lolos sampai udah lolos VCT Challenger gitu loh. Wah, itu berarti kayak tryhard banget ya. Berarti ya tryhard banget harus. Berarti kalau mau masuk franchise itu ada persyaratannya nggak? Itu sih tergantung Valorantnya yang nentuin Valorantnya kan. Karena kemarin aja Boom aja kayak sempat protes kalau nggak salah karena nggak kepilih, karena Boom sempat masuk ke Master kan waktu itu. Iya, Master. Tapi nggak kepilih karena Boom sama RRQ itu beda jauh. Itunya lah, karena RRQ kan udah hampir jutaan followernya, sedangkan Boom belum. Jadi Valorant itu ngelihatnya dari kapasitas lingkup si e-sportnya, popularitasnya gitu ya. Popularitasnya yang dilihat gitu. Bukan dari value timnya, tapi dari popularitasnya ya. Iya. Last buat Mas Alap, menurut Mas Alap perkembangan e-sport di Indonesia nih meyakinkan nggak? Menurutku itu meyakinkan sih, karena sekarang udah banyak banget perusahaan-perusahaan luar di Indonesia ini udah mulai dukung, support, dan apalagi pemerintah juga sekarang udah support banget. Apalagi udah masuk ke PON, udah masuk ke tingkat-tingkat nasional gitu. Itu
pasti bakal berkembang banget sih menurutku. Ibaratnya kayak peluangnya buat masuk ke scene e-sport atau mungkin scene pro player ini besar gitu ya. Besar banget, apalagi sekarang udah mulai ada Mm-mm. akademinya. Iya, Terus ada timnasnya juga. Oke, I think that's all buat ngobrol kali ini tentang Valorant dan Junius e-sportnya. Terima kasih pada Mas Alap. Terima kasih. Foto dong. Foto dong. Udah kayak COD-an. Habis COD. Oke guys, mungkin that's it for this video. Thank you for watching. See you on the next video. Bye bye. Bye bye.